Maksudnya? Misal kamu punya villa nih. Villa. Terus ada orang nginep di situ ke villamu itu. Orang-orang nginep ke villamu itu. Terus? Kira-kira kalau tetanggamu nggak senang, kira-kira menurut kamu gimana? Wajar nggak tetanggamu itu nggak senang? Enggak. Nggak wajar. Nah, itu ada orang punya villa itu. Ada tamunya ke sana, ngadakan acara di villanya itu. Menurut kamu, warga kampung itu yang membuat dia nggak senang itu apa? Begini Bang Edis, itu kan Aduh. kalau orang mau di villa itu Kan sudah saya bilang teman-teman. Biasanya teman-teman, orang kampung itu, ini pengalaman saya ya. Bahkan kalau teman-teman belajar dari zaman Belanda, kalau orang Belanda itu tahu tuh, kampung-kampung itu. Anda belajar dari sumber-sumber Belanda. Apa yang terjadi di kampung-kampung Indonesia. Jadi memang begini, orang kampung itu banyak mereka itu yang pengangguran. Nggak senang ngelihat orang senang apa? Ngelihat orang maju nggak senang mereka, nggak senang. Itu makanya ada penyakit di kampung itu, melihat orang senang dia susah, melihat orang susah dia senang. Jadi sebenarnya yang mau saya tanya sama kamu begini, tenang. Yang mau saya tanya sama kamu begini, apa dasarnya orang-orang itu melakukan pengerusakan, melakukan hal-hal yang sedemikian itu? Oke. Padahal kegiatan itu tidak ada yang merugikan mereka. Oke. Ini saya boleh jawab Bang Edis? Jangan. Saya jawab ya? Jangan. Villa itu Bang Edis, villa itu tempat wisata. Misalnya kalau misalnya tamu luar negeri lah, pergi ke villa, kan tak mungkin dia mau membuat acara di sana. Siapa bilang nggak membuat acara? Nggak mungkin di tempat villa dia mau membuat acara keagamaan, nggak mungkin Bang Edis. Siapa bilang nggak Kan mungkin? villa itu tempat wisata. Siapa bilang nggak Orang mungkin? pergi, misalnya kan kalau orang pergi melancong ke villa itu dia untuk tempat wisata dan istirahat Bang Edis, betul nggak? Iya, kok jadi kamu yang ngurusin kegiatan orang gitu loh? Bukan Bang Edis, bukan. Enggak, kok bisanya kamu gitu loh yang ngatur orang harus ngapain gitu loh? Kan memang itu villa, tempat wisata. Kan nggak Kalian mungkin sudah tahu bisa bagaimana busuknya, bagaimana buruknya orang Islam. Ya ini contohnya teman-teman. Karena apa? Karena mereka ini memang di dalam hatinya, di hidungnya pun ada setan. Di hidungmu ada setan, pantesan kelakuanmu mirip dengan setan. Saya mau tanya sama kamu, orang mau ke villa, masa kamu mau ngatur kegiatan mereka apa? Begini Bang Edis, kan orang ke villa kan nggak mungkin dia mau buat. Kok nggak mungkin? Maksudmu acaranya mau seperti orang Islam gitu? Anu nikah mut gitu, yang kayak di Puncak Bogor gitu? Ini memang Bang Edis kurang paham. Begini Bang Edis, kita sebagai orang Muslim takutnya itu nanti diam-diam dirubah menjadi gereja, tidak ada izinnya. Abang paham nggak? Omongan saya. Gimana? Omongan saya, abang paham? Gimana? Kita takutnya itu sebuah villa nanti diam-diam dirubah menjadi gereja, itu yang kita takutkan. Kalau jadi gereja takut Muslim? Bukan takut adanya gereja, kita bukan takut adanya gereja, cuman kita takut dia tidak mengikuti aturan pemerintah. Nanti diam-diam dia mengubah menjadi gereja. Itu yang bilang enggak tuh teman. Jadi gini aja lah, Syafiq. Yang saya mau tanya sama kamu gini aja, Syafiq. Kalau misalnya kamu punya villa, terus ada orang main ke villa kamu, terus kira-kira yang ngatur mereka siapa?
Mereka harus ngapain, harus ini siapa yang ngatur? Kita nggak atur, itu hak dia sendiri. Tapi kan orang kan nggak hak dia mungkin sendiri. Kalau dia di situ mau kumpul sama orang-orang Kristen, terus kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan Kristen di situ, menurut kamu yang rugi siapa? Kamu rugi gitu, Muslim rugi. nggak rugi. Terus kenapa Muslim rusak? Cuman orang itu kan dia nggak mungkin mau membuat. Enggak, sebentar, yang saya tanya, kerugian yang Muslim alami itu apa? Kalau ada orang Kristen kumpul dengan orang Kristen melakukan kegiatan-kegiatan Kristiani, umat Muslim ruginya di mana? Nggak ada. Terus kenapa merusak-merusak? Bang Edi saya nggak paham kata-kata saya. Itu merusak karena orang peringatan, Bang. Makanya teman-teman, saya sudah bilang begini. Jadi teman-teman, kalian harus tahu, Muslim ini mereka itu punya penyakit. Penyakitnya apa? Mereka nggak bisa melihat orang Kristen lagi melakukan kegiatan Kristen. Percaya sama saya, makanya itu kejadian terus. Karena di dalam ajaran agamanya ngajarin kebencian kepada orang-orang Kristen. Tidak ada, Bang. Tidak ada, itu orang Islam diajarkan sebuah kebencian kepada umat. Apa yang Quran perintahkan untuk kamu lakukan kalau ketemu dengan orang Kristen? Itu kan orang kafir. Emang kamu kafir? Oke, Kristen kafir nggak? Kafir. Kafir. Apa yang harus dilakukan kepada orang kafir menurut Al-Quran? Yang harus dilakukan Betul nggak diperangi? perangi karena dia tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu. Karena sudah saya bilang ajaran Islam itu ajaran kebencian kepada orang Kristen. Tapi selama ini kita bermunafik. Intinya itu udah ke situ intinya. Makanya kalau kamu Kristen, kamu berada di tengah-tengah Muslim, terus kamu lakukan kegiatan Kristen di situ. Bentar lagi mereka lagi bisik-bisik. Kapan kafir? Itu udah pasti. Pegang omongan saya. Kalau kamu melakukan kegiatan Kristen di tengah-tengah Muslim, tinggal tunggu nanti waktunya Muslim akan melakukan kegiatan yang kayak gitu. Jadi janganlah, jadi jangan memprovokator. Memang itu faktanya. Saya lihat Bang Edi sini macam memprovokator umat Kristen. Memprovokatori. Saya mengungkapkan apa yang ada di lapangan, itu yang terjadi terus-menerus. Tapi kalau Muslim, mereka sholat di jalan pun, kan? Sholat di jalan, silakan. Tidak dilarang polisi, buktinya kan itu memang mungkin dia sudah ada izin. Karena mayoritas. Makanya kalau mayoritas itu bebas berbuat sekehendak hatinya. Begini Bang Edis, sekarang Nggak percaya. Bang Edis, sekarang Kristen di Indonesia berapa persen? Saya tanya. Bang Edis, sekarang Kristen di Indonesia berapa persen? Gimana? Saya tanya Bang Edis, Kristen di Indonesia sekarang berapa persen? Kok lari ke situ-situ? Gak usah ke situ-situ. Intinya, kamu sudah mengakui bahwa ajaran agama. Soalnya Bang Edis tadi bilang orang Muslim semaunya berbuat. Saya tanya Bang Edis, sekarang Kristen di Indonesia berapa persen? Sekitar 15% kurang lebih. Muslim?
Paling kalau di KTP 80%, tapi yang ikut-ikutan itu 80%, yang ngerti agamanya cuma 2 orang. Lu gak percaya? Dengarkan, dari 80% orang Islam di Indonesia ini, yang ngerti agama Islam cuma 2 orang, dan itu masih saya cari. Belum ketemu yang 2 orang itu. Itu pun belum diketahui di mana rimbanya. Sekarang saya tanya, kamu ngerti agama Islam? Ngerti. Baik. Apa perintah dalam agama Islam kalau ketemu orang kafir? Itu aja. Kau sudah tahu. Kau sudah. Ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa perintah Quran kalau ketemu orang kafir? Kan tadi kamu sudah menjelaskannya. Kenapa Ya kamu udah, berarti kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu bilang gitu, biar saya kasih tahu. Saya tahu. Apa? Tapi saya nggak mau sebut. Kamu Iya, karena kamu malu dengan agamamu. begini Bang Medis. Udah, sekarang intinya begini saja. Intinya begini. Kalau orang Islam merusak salib itu sesuai perintah enggak sesuai ajaran Islam enggak? Enggak, kita enggak. Oke, sebentar. Isa akan datang mematahkan salib, betul enggak? Hah? Isa. Betul nggak? Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib. Betul. Betul. Kalau Isa mematahkan salib sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Sesuai. Kalau ini yang mata-matain salib ini, nih kelihatan kan? Ini sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Itu kan kita ikut pemerintah. Udah mulai akrobat dia. Mulai akrobat dah. Dengar, ini umat Islam. Di bawah ini umat Muslim nih, beringas seperti biasa kan mereka ini beringas ya kan? Nah, ketika mereka merusakkan salib ini, membanting-banting, mematahkannya, apakah ini sesuai dengan apa yang akan kelak dilakukan oleh Nabi Isa? Betul, karena itu Betul. Makanya saya bilang Islam itu memang mengajarkan kebencian kepada salib. Makanya saya bilang agama Islam itu harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kamu tidur di bawah sana. Ya, tidur di bawah sana kamu. Nekat nyata.